Nara ingin menampilkan video kami dengan judul Sang Penenun Mimpi. Saksikan! Sang Penenun Mimpi. Di sebuah desa, ada seorang anak gadis yang sangat berbakat dalam bidang menenun. Dan dia bingung harus memilih antara mengikuti tradisi keluarga atau mengejar mimpinya menjadi desainer modern. Sementara desanya terancam oleh industri. Di suatu hari, di sebuah desa, Nara menemukan bahwa ada perlombaan menenun kain ikat di Sumba. Dan dia pun bersungguh-sungguh dalam mengikuti perlombaan tersebut, sehingga ia dapat memenangkan penghargaan di perlombaan itu. Juara 1 tenun terbaik jatuh kepada Nara. Terima kasih, Bu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penghargaan ini saya berikan kepada mama saya yang telah sabar mengajari saya dalam hal menenun. Terima kasih. Mama, Nara juara loh, Ma. Wah, Mama bangga sekali loh padamu, Nak. Tapi ingat, dalam penghargaan ini, dalam menenun ini, kita bukan hanya mengharapkan penghargaannya saja. Tapi kamu harus ingat, Nara, ini adalah tradisi yang ada di budaya kita, Nak. Kamu harus tetap mempertahankannya ya. Iya, Ma, Nara mengerti. Nara akan terus melestarikan tradisi ini, Ma. Baik, Nak, kamu harus berpegang teguh pada prinsip itu ya. Baik, Ma. Ayo kita pulang, Ma. Ayo. Assalamualaikum. Ibu dan Nara. Nara juara. Iya, Kak, Nara juara. Masuk. Tidak lama dari itu, kakak perempuan Nara pun pulang dari kota dan membawa hadiah untuk adiknya berupa majalah fashion, yang membuat Nara semakin terinspirasi untuk meneruskan mimpinya untuk membuat desain modern dengan sentuhan kain ikat Sumba. Ini hadiah untuk kamu. Wah, ini hadiah apa ya, Kak? Ini hadiah desain. Wah, ini majalah tentang apa ya, Kak? Ini majalah tentang desain tenun. Kakak tahu kamu bisa. Jangan dengarkan kata ibu mama terus. Cobalah hal baru. Wah, keren sekali ya, Kak. Aku juga memang ingin membuat tenunan dari desain seperti ini. Sepertinya keren sekali. Aku rencana ingin membuat tenunan dari kain ikat Sumba. Wah, itu bagus. Apa-apa nih, Nara, kamu mengubah kain ikat menjadi seperti ini? Bukan begitu, Ma. Nara hanya ingin membuat kain modern yang lebih disukai anak muda. Tapi nggak boleh loh, Nara, mengubah kain ikat itu sembarangan, karena itu adalah adat kita yang sakral. Ibunya menganggap bahwa ia telah melupakan tradisi yang ada di keluarga mereka. Akan tetapi, di balik itu kakaknya selalu mendukung Nara dalam mendesain. Keesokan harinya, ada seorang yang membujuk warga untuk menjual tanah mereka untuk pembangunan pabrik di desa tersebut. Ia adalah Tuan Joni. Selamat siang, Pak. Iya, Bu. Apakah ini dengan Pak Gerson? Iya, saya sendiri, Bu. Nah, Pak, di sini saya ingin menawarkan suatu investasi yang sangat besar. Ya, kalau boleh tahu, sebetulnya itu apa ya? Kayak kan di desa ini, saya ingin membangun sebuah pabrik untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sini, Pak. Tapi, Bu, bagaimana dengan tenun ikat kami, Bu? Jangan khawatir, Pak. Justru karena pabrik ini saya kelola, jadi masyarakat yang lainnya jangan khawatir, Pak. Justru di sini saya akan ingin meningkatkan kesejahteraan bagi desa ini. Baik, Bu, kalau menurut pendapat Ibu begitu, kami akan musyawarahkan dulu dengan warga setempat. Baik, Pak. Maaf ya, Pak, udah mengganggu waktunya. Terima kasih ya, Pak. Ya, Bu. Majalah aplikasi ekonomi kita bersama. Dengan adanya janji membuka lapangan pekerjaan dan tawaran yang sangat tinggi, Bapak Nara pun tertekan dan diadakannya musyawarah tentang kejadian itu. Dan disitulah terjadinya perpecahan di antara yang pro dan kontra dalam membangun pabrik tersebut.
Ibunya pun merupakan salah satu pihak yang menolak. Sementara banyak anak muda yang tergiur dengan pekerjaan itu. Dengan adanya konflik itu, Nara pun mempunyai ide. Permisi, Dek. Ya, kenapa, Bu? Boleh nggak nanya sesuatu? Apakah Dek kenal dengan Pak Gerson? Oh, kenal Bu. Saya kebetulan anaknya. Kalau boleh minta tolong, boleh nggak antarkan saya Ibu ke tempat Pak Gerson? Boleh Bu. Tapi kebetulan dengan urusan apa ya Bu? Nah, di sini saya dengan Bapak itu ada urusan sesuatu gitu untuk desa ini. Oh, boleh. Ayo Bu. Oke, Nak. Assalamualaikum Bu. Ini ada tamu yang nyariin. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana Pak hasil diskusi kita kemarin itu? Apakah Bapak bersedia untuk menginvestasikannya kepada saya? Tentu, Bu, dengan dukungan orang Ibu, kami yakin bahwa Tanjung Sumba Ikat ini menjadi daya tarik wisata dan menjadi sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan, Bu. Bagaimana Bu, Pak, Mam? Kalau kita menggabungkan motif tradisional ini dengan desain yang sekarang ini? Wah, cocok nih. Tapi ingat Nara, kita itu harus selalu menjaga motif yang ada di budaya kita. Tentu mah Nara janji mengkolaborasikan desain dengan motif tradisional ini dan tidak akan meninggalkan sedikit pun motif dari tradisional yang kita buat. Nah, ide yang menarik tuh. Tapi apakah ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar? Tentu, Bu, dan kita menggabungkan motif tradisional ini dengan modern akan lebih mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, saya sangat setuju, Pak. Keesokan harinya, ada perayaan di desa dan Nara pun memamerkan desainnya yang baru. Dan akhirnya, desa itu pun menjadi pusat perhatian karena keberhasilan melestarikan budaya dan meningkatkan kesejahteraan melalui tenun ikat. Nara berhasil mewujudkan mimpinya tanpa mengkhianati tradisi. Begitulah cerita sang penenun mimpi, yaitu